Saudara terkasih dalam Tuhan, sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada sore hari menjadi kekuatan dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa agar kita diberkati Tuhan, agar kita disembuhkan Tuhan. Saudara percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena sore hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami percayakan firman Tuhan, kami percaya janji Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kami yang sakit disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, oleh kuasa Tuhan kami diberkati Tuhan. Oleh kuasa Tuhan kami disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini berbicara tentang seorang figur yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu percaya akan kuasa Tuhan dalam situasi kehidupannya, dalam situasi keadaan apapun. Dia tetap mengandalkan Tuhan, dia tetap percayakan janji Tuhan, yaitu Yusuf. Kejadian pasal 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat Yusuf, bagaimana perjalanan Yusuf sebelum dia diberkati Tuhan, sebelum dia mengalami karya Tuhan yang indah atas hidupnya. Yusuf mengalami proses perjalanan hidup yang pahit. Yusuf mengalami perjalanan hidup yang menyakitkan, di mana Yusuf harus dimasukkan ke dalam sumur yang tidak ada air. Itu pun yang melakukannya adalah saudara-saudara Yusuf sendiri. Tetapi Yusuf merupakan pribadi yang takut akan Tuhan. Yusuf tahu, Yusuf sadar bahwa di balik ini semua, ada rencana Tuhan, ada karya Tuhan yang jauh lebih baik dari apa yang dia alami saat ini. Bukan hanya sampai di situ, bukan hanya sampai di mana Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang tidak ada airnya oleh saudara-saudaranya. Yusuf pun mengalami di mana Yusuf dijual oleh saudaranya kepada orang lain, kepada kaum Ismail. Yusuf dijual oleh saudaranya. Betapa pahitnya perjalanan kehidupan Yusuf. Sudah masuk dalam sumur yang tidak air, dia pun diperjualbelikan kepada orang lain. Pada akhirnya Yusuf berada di
negeri orang, di negeri orang Mesir. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan berkarya lebih lagi kepada Yusuf, karena Yusuf tetap mengandalkan Tuhan, karena Yusuf tetap berharap kepada Tuhan, karena Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Tidak hanya sampai di situ Yusuf diperjualbelikan, ketika Yusuf pun sudah berada di lingkaran kekuasaan Firaun, Yusuf pun mengalami cobaan yang lain. Yusuf pun mengalami masalah-masalah yang baru, di mana Yusuf berada di lingkaran kekuasaan Firaun. Ada seorang wanita yang coba-coba menghancurkan, menjatuhkan Yusuf itu sendiri. Tetapi tangan Tuhan selalu ada. Tangan Tuhan selalu berkarya atas diri Yusuf. Ketika Yusuf berada di lingkaran setan seperti itu, di mana Yusuf akan dijebak dalam sebuah perzinahan, tapi Yusuf pun menghindari dosa perzinahan itu. Padahal Yusuf tidak melakukan dosa perzinahan, tetapi Yusuf direkayasa dengan dosa perzinahan itu. Direkayasa sedemikian rupa, seolah-olah dia melakukan dosa perzinahan itu. Pada akhirnya pun Yusuf masuk penjara. Karena Raja Firaun sudah mendengarkan dosa-dosa seperti itu, akhirnya kemarahan raja itu pun marah besar. Dan akhirnya Yusuf masuk dalam penjara. Saudara terkasih dalam Tuhan, tapi lihat, ketika Yusuf pun dalam penjara, ketika Yusuf pun dalam tahanan, tangan Tuhan tetap berkarya atas pribadi Yusuf. Tangan Tuhan tetap menyertai Yusuf. Tangan Tuhan tetap menolong Yusuf. Tangan Tuhan tetap memberkati Yusuf. Di dalam ayat 23 di sana dikatakan bahwa di dalam penjara pun Allah tetap memberkati apa yang dikerjakan oleh Yusuf itu sendiri. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, persoalan apapun yang kita hadapi, penyakit apapun yang kita rasakan, Yusuf menggambarkan persoalan hidup kita saat ini. Yusuf menggambarkan persoalan hidup kita saat ini. Persoalan keluarga. Mungkin saat ini saudaraku mengalami persoalan keluarga. Antara kakak dan adik, antara orang tua dan anak, antara mertua dan menantu. Saya sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan, datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan,
bertobat kepada Tuhan. Jikalau engkau selama ini menyakiti saudaramu, jikalau engkau selama ini melukai saudaramu, melukai orang tuamu, melukai hati mertuamu, bertobat. Jika engkau saat ini melakukan seperti apa yang dirasakan oleh Yusuf, bertobatlah. Karena jika saudara tidak bertobat, Tuhan Allah akan menghentikan berkat kepada saudara. Tapi jika saat ini saudara mengalami apa yang dirasakan Yusuf, mungkin saudara dikecewakan oleh saudara sendiri. Usahamu dihancurkan oleh saudara sendiri. Keuanganmu dihancurkan oleh saudara sendiri. Oleh keluargamu sendiri. Jangan engkau pernah berputus asa. Karena tangan Tuhan akan merubah air matamu menjadi berkat. Karena tangan Tuhan akan merubah kegagalanmu menjadi berkat. Karena tangan Tuhan akan merubah kutuk menjadi berkat. Karena tangan Tuhan akan merubah sakitmu, penyakitmu akan Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dia Yesus, dia Tuhan yang mampu melakukan yang tidak ada menjadi ada. Dia Yesus, dia Tuhan, dia Allah. Di dalam penjara sekalipun Tuhan akan memberkati kita. Di dalam penjara sekalipun Tuhan mampu menolong kita. Tuhan mampu menyertai kita. Tuhan mampu. Tuhan mampu dan Tuhan mampu. Dimanapun kita berada. Semua harus kita lewati. Semua kita harus lewat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan sore hari ini menguatkan saudara dan saya. Karena ketika kita menghadapi persoalan seperti itu, berarti Tuhan sedang membawa kita kepada rencana Tuhan yang lebih lanjut. Next level. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-5. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sesuatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak berkekurangan sesuatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakan kepada Allah, supaya Allah memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, persoalan apa yang kita hadapi, anggap itu, Yakobus berkata, anggap itu bagian dari kebahagiaan saudara. Karena ketika kita menghadapi masalah, karena ketika kita menghadapi
problem, saudara kita pun belum tentu membantunya. Saudara kita pun belum tentu menolongnya. Tetangga kita, siapapun, tidak ada yang bisa menolong saudara. Bahkan menjauh dari kehidupan kita. Tetapi ada satu tangan yang akan terulur bagi saudara. Biarkan persoalan itu, hadapi dengan ucapan syukur, hadapi dengan doa, hadapi dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Maka di dalam persoalan itu akan timbul iman yang memberikan ketekunan, yang memberikan kesungguhan, yang memberikan damai sejahtera kepada saudara saya. Ketika kita menghadapi persoalan keluarga, persoalan ekonomi, persoalan keuangan yang begitu berat, apalagi dalam situasi saat ini, keadaan yang tidak menentu, masa depan yang tidak menentu, pengharapan yang tidak menentu secara manusia, tetapi kita orang percaya kepada Tuhan punya pengharapan yang kekal sampai selama-lamanya. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya berdoa kepada saudara yang menghadapi persoalan hidup. Saya berdoa agar Tuhan menolong saudara. Keuangan saudara mungkin saat ini babak belur. Keluarga saudara saat ini babak belur. Usahamu saat ini babak belur. Jangan pernah kau jauh dari Tuhan. Jangan pernah menyimpan akar pahit kepada saudaramu. Jangan pernah kau menyimpan kejengkelan dalam hatimu oleh karena perbuatan orang lain, oleh karena perbuatan saudara. Jangan pernah. Karena Tuhan akan membuat berkat lebih kepada saudara. Sama seperti Yusuf. Jika Yusuf diperjualbelikan kepada orang lain tanpa sengaja, tanpa direkayasa oleh Yusuf itu sendiri, akhirnya Yusuf bisa bertemu dengan keluarganya. Apa dikatakan oleh Yusuf kepada saudaranya? Inilah aku Yusuf yang sudah kalian jual. Inilah aku Yusuf yang sudah kalian perjualbelikan kepada orang lain. Tapi Tuhan sungguh baik kepada aku, kata Yusuf. Yusuf jauh diberkati Tuhan dari saudara-saudara. Yusuf jauh diberkati Tuhan dari keluarganya. Tuhan merubah hidup Yusuf dari sumur yang kering, dan dia Tuhan buat menjadi seorang pribadi yang diberkati, menjadi pribadi, menjadi orang yang ditakuti, menjadi orang yang disegani banyak orang, oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena karya Tuhan atas Yusuf itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, saat ini saya mau berdoa kepada saudara. Saat ini saya mau berdoa kepada saudara agar saudara diberkati Tuhan. Jika saat ini saudara butuh doa, jika saudara saat ini sedang sakit, taruh tanganmu di dada. Jikalau saudara
saat ini keuanganmu babak belur, taruh tanganmu di dada. Jikalau keuanganmu saat ini hancur berantakan, keluargamu juga seperti itu, taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa kepada saudara agar Tuhan memberkati. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu kembali berdoa kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit dimanapun berada, di rumah sakit, di rumah, atau di ruang-ruang tertentu. Hamba berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, yang sakit saat ini Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus, oleh bilur-bilur Kristus, disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan buat saudara kami yang saat ini mengalami keuangan yang hancur. Kami berdoa Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Kalau Yusuf diberkati Tuhan, maka saudaraku yang terkasih Tuhan diberkati Tuhan. Maka saya dan saudara diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan kami tetap bersandar, berpengharapan penuh kepada Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami rasakan, apapun yang kami alami, kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang saat ini mengalami persoalan keluarga. Biarlah Engkau Tuhan yang menolong mereka, biarlah Engkau Tuhan yang menyertai mereka, biarlah Engkau Tuhan memberkati mereka, sehingga persoalan keluarga mereka dipulihkan Tuhan. Hubungan anak dengan orang tua, hubungan mertua dengan menantu dipulihkan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah berkat firman Tuhan yang kami dengarkan pada sore hari ini menjadi kekuatan baru, berkat yang baru dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.